Boyo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Boyo sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Rasa nuruti gengsimu, jelas-jelas aku gak mampu. Boyo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Gak jelas lu Max. Kan gue emang selalu kagak jelas. Yang penting manis. Yo, balik lagi. Gue Dika. Gue Maxi Brutal, gengs. Yo, tadi kita udah nyanyi lagu yang lagi hits ya. Iya, lagi hits. Itu di semua daerah pada tahu sih harusnya lagu-lagu soal itu udah cukup nasional itu terpublishnya gitu kan. Yes, Walaupun benar. itu bahasa daerah. Tapi tadi kita ngomong-ngomong nyanyi tentang rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita Tahu healing. sih artinya sih? Lo nggak usah pusing-pusing, ya udah kita ayo touch up, kita dandan pakai baju yang paling keren, sepatu paling keren, topi paling keren, kita datang ke tempat yang ingin kita datangi sesuai mau kita. Salah satunya itu healing. Zaman sekarang healing kayaknya lagi rame ke tempat konser Max gitu. Healing ke tempat konser. Salah satu bentuk healing nggak menurut lo? Healing sih lu pernah gak? Gue baru Sabtu kemarin gue nonton konser. Berarti gitu. lu baru sakit hati dong. Kenapa gitu? Lo healing kan? Healing gak mesti cuma tentang sakit hati. Tentang gak punya duit juga kita bisa healing. Gitu. Max ngomong-ngomong tentang konser nih. Ada yang menarik konser di tanggal 3 dan 4 Desember kemarin. Itu adalah Head in the Clouds di Jakarta, di PIK. Itu berlangsung di Sabtu dan Minggu 3 dan 4 Desember kemarin. Head in the Clouds ya? Oke, Head in the Clouds. Head in the Kalau nggak Clouds. salah tuh ada artisnya Rich Brian sama Nicky ya? Ada Rich Brian, ada Nicky, terus ada Jackson Wang. Jackson Wang, Jackson ya? Wang. Terus ada G-Idol juga kalau nggak salah itu gua ada lihat di flyernya kayak gitu. Tapi yang menariknya itu si Rich Brian sama Nicky konser di Indonesia itu dia pulang kampung Max. Oke. Gitu. Lu tahu nggak Rich Makasih Brian berarti. sebenarnya orang Indonesia, lu tahu nggak? Gue sih pernah denger sih. Pernah di denger, jadi lu berita, sebenarnya nggak ya. tahu? Sebenarnya gue nggak pernah tahu. Lo nggak pernah tahu. Tapi Nicky gue tahu Nicky. Gue Nicky tahu. Nicky siapa? Nicky Hayden. Pembalap itu mah Nicky Hayden. Nicki Minaj. Ya. Loh, Rich Brian sama Nicky konser di Head in the Clouds itu adalah salah satu ajang mereka pulang kampung gitu. Yang menariknya gue ada ngeliat potongan si Rich Brian, lihat potongan di medsos, Rich Brian menyapa penonton itu pakai bahasa Indonesia. Terus di mana kalau misalnya Ya iyalah, masa pakai bahasa Jawa. Nah, masalahnya Rich Brian ngomong gini, kalau nggak salah kalian pada lupa ya kalau gue tuh sebenarnya orang Indonesia, gue bisa bahasa Indonesia gitu. Cuma namanya kebule-bulean aja. Namanya ya, aja gitu. kebule-bulean gitu, bule Depok. Oke cuy. aja. Oke. Pecah banget Max acaranya Max, asli. Karena walaupun gue nggak nonton ya, lihat di cuplikannya itu sih. Lu ada dapat lihat nggak sih kalau kita main medsos? Yang kasih tau gue malah si Ibot. Si Ibot. Yo, teman kita. Dia Tahu mah kan Ibot kan? Dia tahu segalanya sih dia. Ya. Dia lebih kayak dukun sih gitu. Yoi. Gini tuh dia baca di air Sumber tuh. berita pokoknya. Yo. Si Ibot sumber berita ya. Ya kalau gue sih ngeliat dari potongan di medsos. Tapi gitu. ada yang bikin minus sih di acara konser tersebut sih. Apa tuh? Jadi ada sampah berserakan lah, jas hujan lah. Oh iya. Gue dapat lihat juga tuh beritanya. Oh, di berita tuh newsnya tuh sampah di mana-mana, jas hujan. Oh iya. Kemarin gue liat di Instagram tuh. Gue liat di Instagram ada apa potongan, bukan potongan, itu foto di mana ada sampah jas hujan berwarna-warni yang dimana itu adalah plastik berserakan di area venue konsernya, yang dimana itu sangat disayangkan sih. Oke, jadi buat promotor, buat siapapun yang mengadakan konser dimanapun, tolong diperhatikan itu sampah-sampahnya. Betul, mungkin gini.
tidak banyaknya tempat sampah bukan berarti kita harus membuang sampah sembarangan, Yes. Max. Karena kita bisa simpen sampah itu, kita bisa mungkin berjalan ke area venue sambil kita nyari tempat sampah, tinggal buang. So, itu nggak butuh banyak waktu kok gitu. Bener, Ya bener. nggak sih? Dan nggak harus di tempat konser. Betul. Dibiasakan aja lo di sini kayak atau di mana lo buang puntung rokok Betul. atau buang bungkus habis pegang apa kayak Ciki-ciki lah ya, apalah itu. Apalagi plastik gitu kan. Tempat gue kerja dong ciki-cikian. Yoi. Oke. Dengar-dengar para penonton juga mengeluhkan soal shuttle bus yang berantakan. Shuttle bus. Jujur kalau shuttle bus gue nggak tahu, cuma emang gimana sih Bentar kalau Dik, yang berantakan shuttle busnya apa orang-orangnya berantakan nih markirnya. muka gue kayak berantakan nggak sih muka gue? Gue capek banget anjir, Sabtu Minggu gue ada kegiatan, lu bayangin Sabtu gue nonton Ini konser. gue tacap. Ya kalau yang shuttle bus itu gue nggak tahu jujur. Kalau shuttle bus berantakan, gue nggak tahu mereka mempunyai fasilitas untuk para penonton yang konser yang datang akan dijemput dengan bus. Mungkin pasnya schedule busnya kali antriannya mungkin ya. Bisa jadi karena mungkin area konser itu padat dan trafficnya itu Ya, padat benar, juga. Ada trafficnya orang bawa ya. kendaraan pribadi sampai busnya juga ngaret mungkin gitu. Ya akhirnya jadi itu Max, nambah Berantakan lagi ya. salah satu event musik yang berantakan. Berantakan bukan berarti tidak terlaksana, hanya saja eksekusi di lapangannya aja tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi itu pasti dibenahin lah sama promotor harusnya. dan yang ada acara. Yoi. Oke, satu lagi kita ngomongin artis lokal yang tenar di luar negeri. Tadi udah ada Rich Brian, ada Nicky. Oke. Terus kalau ngomongin artis lokal yang tenar di luar negeri, kita nggak boleh lupa nih sama artis-artis lokal juga. Artis-artis lokal kita juga banyak yang bagus-bagus, Max. Gitu. Sebenarnya sih hijrah sih kalau gue bilang Sim, karena kan kalau kita hijrah ke luar ya maksudnya, kita bisa lebih global lagi. Betul. Kayak Agnes Monica sekarang stay di Los Angeles kalau nggak salah ya. Betul. Cuma yang pada dasarnya sih gue pengennya juga artis-artis lokal ini yang bisa menjamur di seluruh area di Indonesia secara nasional gitu kan. Jadi secara masif yang sekarang fenomenanya adalah penyanyi dari berbagai daerah. Entah itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, di area NTT, Iya, Papua. iya. Yang dimana itu mereka punya karya, mereka bisa publish, mereka bisa terekspos di ibu kota. Salah satunya ibu kota lah di Jakarta gitu kan. Contohnya ada almarhum Pak Deddy Kempot yang wah luar biasa sih. The Godfather of Broken The Heart. Godfather of Broken Heart. Terus Broken Heart-nya yang bahaya. gue sih broken heart terus bro. Gila nggak ada yang mau sama gue. Gua Ya broken udahlah heart. lupakan kita ngomongin Iya, Didi iya, Kempot udah. aja almarhum. Beliau sangat keren sih The Godfather God of of Broken Broken Heart. Heart. Yoi bukan nggak main-main lah intinya Iya, sih. Jadi kalau lo yang Broken Heart tenang, ada Dika di sini. Kalian nggak sendirian guys. Yes. Jadi untuk almarhum Didi Kempot itu bukan main-main ya. Maksudnya karyanya itu sangat banyak banget, sudah ratusan album mungkin ya, gua nggak tahu secara spesifik. Dari sekian banyak lagu juga. Hitsnya juga banyak. Hitsnya banyak banget dan juga nggak cuma di Indonesia Max. Hitsnya apa gue lupa ya? Bengawan Solo ada. Apa tuh Terus Cendol Dawet ya? yang Cendol Dawet itu Iya gua nggak nggak tahu sih? judulnya. Cendol Dawet. Gue nggak tahu judulnya Max, cuma kalau kita denger lagunya pasti lo akan langsung ikut nyanyi, walaupun lo nggak ngerti bahasanya, ya kan? Kayak tadi di awal. Gue cuma inget apa namanya partnya tuh yang Cendol Dawet. Itu secara masif lah. Jadi Cendol almarhum Dawet. Pak Deddy Kempot ini pernah manggung di luar negeri juga, lo tau nggak, di Suriname. Serius lu? Serius. Nah, sekalian di Israel, apa ya? Waduh, kejauhan Afghanistan ya. sekalian. Afghanistan di Suriname. Jadi beliau tuh almarhum pernah manggung di Suriname, Max. Dika ngehe rese Dika ya? Yoi, gue emang rese terus broken Suriname heart. bukan negara. Ini lo ngaco lo. Emang itu negara sih, setahu gue itu negara. Emang lu kira itu apa, nama umbi-umbian? Terus kalau misalnya lagi nih Max, kita masih sedikit bahas tentang Iya, Pak iya. Deddy Kempot. Secara nggak langsung ya, menurut gua almarhum Pak Deddy Kempot ini bisa secara masif akhirnya dikenal lagi. Itu salah satunya berkat adanya konten ngobam sama senior Gofar Hilman, ya. secara off air waktu itu yang digelar di Jawa Tengah atau Jawa Timur, gue kurang tahu, dan di situ memang akhirnya menjadi gongnya untuk Pak Deddy Kempot Iya, bisa gue nonton nonton ya, newsnya, gua gua nonton ya. kita lewat YouTube aja Iya, nontonnya ya. Iya, benar-benar lewat YouTube ya. Ya pada akhirnya kita bisa mengenal Pak Deddy Kempot lagi, siapakah beliau gitu. Sampai akhirnya setelah adanya kegiatan off air ngobam itu,
Pak Deddy Kempot mungkin sibuk jadwalnya sampai akhirnya beliau berpulang. Jadi kita turut kehilangan The Godfather of Broken Heart ya. Yes. Oke, terus yang Tapi lainnya tetap juga hitsnya tetap kita hitsnya ingat tetap lah. Itu masih jadi salah satu playlist gue kalau misalnya gue di kendaraan gitu. Tapi selain dari Pak Deddy Kempot juga ada Darboy Gang. Darboy. Ada Darboy Gang, terus ada Evan Los, ada Denny Caknan. Lo tau nggak Denny Gue Caknan? malah kagak tahu Denny Caknan. Aduh, nih gue kasih tahu. Asik. Jadi kalau misalnya beberapa artis dari area Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu ada Darboy Gang, ada Denny Caknan, ada Happy Asmara, ada Evan Los, ada Guyon Waton, ada banyak lah. Salah satunya juga mereka yang pengisi playlist di HP gua, Max, kalau tahu. Walaupun kita tinggal di ibu kota, gue dengerinnya lagu-lagu daerah. Mereka tuh biasanya menciptakan lagu daerah Jawa ya. Betul. Jadi mereka punya Bahasa karya Jawa, kok daerah berbahasa Jawa. Jawa. Kebetulan karena mereka asalnya dari Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Itu gua kurang tahu seperti itu. Tapi ada juga nih Max, lo tahu nggak lagu Jaran Goyang? Gue pernah denger. Gue pernah denger juga, cuma gue nggak tahu nih liriknya kayak gimana. Oh gini. Jaran goyang. Enggak. Oh, bukan. Jarang goyang. Jarang. Ya gitu kan? Jarang apa jaran? Jaran goyang. Jaran goyang. Oke. Coba Kak Dika artinya apa jaran goyang? Jaran itu kuda, goyang itu goyang. Jadi Goyang kuda, goyang kuda. gini goyangnya gini Max, goyang kuda gitu. Emang Dika bangke, oke. Berbahasa daerah yang tenar banget kayak yang baru viral si Farel. Si Farel yang kemarin sempat diundang juga tuh di istana tuh. Ojo dibanding-banding ke. Aduh gue lupa lagi tuh lagi. Wong tong ngene kok dibanding ke. Oh, aduh gue belum nyari chordnya dik. Udah gak usah dicari lah, emang dia hilang, dia nggak hilang kok. Kita bergumam sama Yoi, siapa yang nggak tahu kan gitu kan. Terus kalau menurut lo sebenarnya gimana sih prosesnya ini akhirnya lagu-lagu berbahasa Jawa ini bisa tren? Menurut lo gimana? Nah, itu yang lagi gue pikirin tuh. Gue kayaknya punya jawabannya, Max. Apa tuh? Mereka kalau gue pribadi punya pendapat gini, mereka punya fanbase yang cukup besar soalnya. Mereka punya fanbase yang cukup besar, mereka bisa lempar karyanya mereka, akhirnya bisa disenangi sama fanbase-nya, terus salah satunya pantuannya pasti media digital. Iya, media digital, medsos. Itu Dan salah sih. satu juga link mungkin berkawan Ya. tuh perlu. Berkawan loh. itu perlu, asli harus berkawan. Makanya dari semua musisi yang pernah gua tonton khususnya ya, kebetulan gue pernah nonton Darboy, Denny Caknan, terus Guyon Waton gue juga pernah nonton. Mereka kayaknya memang saling membuka link itu untuk bisa konser-konser di luar daerahnya mereka. Contohnya aja mereka pernah konser di Pesta Pora, di lagu-laguan di Sentul pernah. Terus ya banyak lah. Kan kita juga aneh ya. Bukan aneh sih, maksudnya wah keren. Cuma kok bisa sih mereka dari daerah. Ya itu, mereka nyiptain lagu easy listening sih Easy sebenarnya. listening, betul-betul. Itu Universal tuh. lah, bahasanya universal lah. Ya musiknya tuh gampang nempel Max. Gitu. Walaupun bahasanya mungkin orang Kalimantan nggak ngerti, Betul. atau orang Papua, orang Ambon, nggak ngerti lah. Tapi bahasa lagunya Jawa. enak buat joget. Enak lah, Yoi. pasti. Apalagi sambil Abidin. Ya. Tapi selain lagu Jawa Max, ada lagu apa lagi yang bahasa daerah yang lo tahu? Gue tahu lagu Poco Poco. Kayaknya nggak nadanya nggak gitu anjing. Malenggang Nah. patah. Apa perlu gue goyang? Malenggang patah. Bentar, gue setel dulu radionya. Di Poco. Lu kayak sedang SKJ Max. Emang begitu yang Poco Poco. Lu mesti tahu yang Poco Poco. Lu pasti bagus ya nilai ngambil SKJ dulu ya pas SD ya. Gue dulu ikut paskibra. Anjing Gak lu. nyambung kan? Terus pas Kibra lu bawa bener lagi. Paling gak segitu. Enggak. Enggak, gue jadi komandan paskibra. Komandan. Oke, udah. Oke. Ada lagi mau ngomongin ini, ngomongin lagu selain Poco Poco, Ada lagu Mau Mere. Iya. Nana apa? Goyang ke kanan. Ya itu kan kalau nggak salah. Mau Mere Ke itu. kanan, Ke kanan. Udahin dong ke kanan. Udah. Oke, ada ya intinya sih banyak lagu daerah yang sebenarnya bisa terpublish secara nasional, bisa terpublish secara masif ke luar daerah asalnya. Cuma mungkin kita kurang ngulik, Max.
Iya, iya Sebenarnya nggak kurang ngulik juga sih. Gua aja tahu lagu-lagu daerah yang hits itu dengan sendirinya aja. Di lingkungan gua misalkan gua lagi lewat makan di mana lagu siapa, nih orang pada nyanyi sambil makan pecel ayam kan. Iya, iya. Atau gua lagi kerja, mau mere dong. Wih, mau mere request ke gua mau mere. Kalau mau Please, duit, man. kalau mau duit boleh request ke lu nggak? Hah? Mau duit mah kalau tuyul aja doyan duit, masa gua nggak mau duit. Oke. Kita nggak pernah tahu ya kalau poco-poco mau merah bisa terekspos ke Uruguay. Iya. Kita nggak pernah tahu kan. Iya. Ke Bolivia siapa Jadi tahu. istilahnya itu goy. Yoi. Emang udah dari atasnya lah. Rezekinya akhirnya Oke. bisa terkenal lah mereka gitu ya. Tapi Max, kalau misalnya ngomong-ngomong terkait lagu yang bisa terpublish secara masif, bisa kita dengerin, bisa tereksplor keluar daerah asalnya, salah satunya media digital yang tadi gue singgung tuh. Selain ada YouTube, Instagram, Twitter, yang sekarang lagi naik daun itu kan TikTok. Yoi. Gue dengar lagu-lagu baru itu dari TikTok, Max. Lagu di TikTok tuh suka ada apa sih yang apa JD apa jedak jeduk apa sih sebutannya? Gimana? Gua Nggak maksudnya ada potongan video terus pakai lagunya jedak jeduk gitu loh, yang ya, awalnya tuh dia nggak jedak jeduk. jeduk. Nggak gitu, Oh, nggak gitu. Itu gimana? Gue juga nggak tahu, cuma intinya mereka itu jedak jeduk gitu lagunya. Lagu Trung Tung Tung kali bukan? Ada juga trung tung tung tung, tring ting ting ting, ada nggak menurut lu? Tung Tung. Iya. Intinya sih TikTok itu cukup membantu penyebaran karya Yes, karya musisi. betul. Entah itu Dimanapun, di seluruh dunia sih kalau gue bilang. seluruh dunia, betul. Seluruh dunia. Betul. Entah itu dimasukin di potongan lagu, di potongan video, terus dikasih lagu. Terus, lu punya TikTok nggak sih? Oh, lu punya apa TikTok lu? Isinya Kalau apa? gue kasih tahu lu kaget pasti. Lu isinya joget poco-poco doang ya? Gue baru bikin TikTok. Gua sampai sekarang gua masih menahan gua nggak punya TikTok. Jangan Dik, lu mesti bikin Dik. Kenapa emang? Karena itu membantu konten kita. Yoi, konten ini ya, konten ini ya. konten kita di mana aja pokoknya. Udah. Musisi-musisi lokal berbagai daerah ini keren-keren banget sekarang. Yoi. Benar, keren. Ya tadi. Yang tadi lo bilang kan Evan siapa? Evan Los. Darboy Darboy Gang. Gang. Denny Caknan. Ya Walaupun banyak yang mereka lainnya. menciptakan lagu berbagai daerah, dengan bahasa daerah. Secara fashion, secara passionnya dapat banget men. Kayak Passion. gue Woke kan, tatoan gini. Kalau gue nyanyi lagu daerah juga gue mau juga. Lu bisa bahasa daerah lagu apa? Aduh, gue Manuk dadali. Lu dari mana sih? Betawi. Oh, lu Betawi. Yo, Nyanyi inilah Cincang Keling. Terus gue pernah ngisi lagu ondel-ondel gimana Coba ya? aja ondel-ondel. Lagunya gue lupa Ya. Oh ya. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok. Ondel-ondel dari Betawi. Nyok. Lu kalau gue nikahan gue ngundang lu ya. Jadi ondel-ondel. Bangke. Cocok lu Max. Jalannya gini jalan nih. Kita udah. Lu sambil bawa dorongan itu nggak? Speaker itu nggak? Pakai yang ini. Oke. Capek ketawa mulu gue Dik, udah Dik. Ya. Apa lagi tuh Dik? Oke. Intinya sih musisi-musisi dari berbagai daerah Iya. itu mereka punya passion yang tinggi di dunia musik. Yes. Jadi Mereka kita bikin nggak karya. boleh, bukan merendahkan maksudnya, musisi daerah atau mereka menciptakan lagu daerah, pop daerah, harus kita support. Kita jangan underestimate. Iya, harus kita support biar menjadi nasional. Betul. Intinya sih kita sesama musisi saling support. Kalau kita sebagai pendengar, kalau lu suka lagunya, lu dengarkan. Kalau lu nggak suka ya cukup tinggalkan. Kayak gitu aja. Oke? Oke? Kita tutup ya. Sekian aja ya. Udah ya Max. Kepanjangan nanti orang bosen nih. Ya Oke? udah. Yaudah. Tapi Gue mau closing nih, lihat Tahan tangan dulu. gue nih. nikahan lo ondel-ondel apa enggak nih? Ondel-ondel, lu oke, jadi ondel-ondelnya. Oke, lu duluan deh. Oke, thank you gue Dika. Gue Maxing Brutal. Cabut, Bye. bye-bye.